Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Maulana Pasha dengan NIM 21011348813. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum laut internasional. Dari materi saya ini, subtema yang pertama membahas mengenai pengertian, yang kedua membahas tentang asas-asas, yang ketiga membahas tentang sejarah hukum laut internasional di negara Yunani. Kita masuk kepada pengertian yang merupakan subtema yang pertama mengenai hukum internasional. Sebelum menjelaskan tentang hukum internasional, pertama, saya akan menjelaskan apa itu hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang didasari oleh nilai dan norma yang bersifat mengikat. Hukum terbagi lagi menjadi dua, yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional ini adalah hukum yang berlaku untuk mengatur aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada skala internasional. Hukum ini gunanya mengatur hubungan dan perilaku antar negara. Hukum internasional ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti hukum laut internasional, yang merupakan bagian dari hukum internasional tersebut yang dibentuk untuk menjaga kestabilan dan keamanan yang ada di laut. Karena seperti yang kita tahu, saat ini laut memiliki banyak sekali kegunaan, seperti dijadikannya sebagai jalur perdagangan antar negara dan juga sebagai sarana transportasi antar negara. Baik, ke materi selanjutnya yaitu mengenai asas-asas. Yang pertama ada Pacta Sunt Servanda yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua ada Res Communis yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama dan laut itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Yang ketiga ada Res Nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Baik, perlu diketahui dalam sejarah hukum laut internasional, Turki dan Yunani adalah dua negara pesisir yang memiliki hak dan kepentingan yang sah di wilayah laut dan perairan Egea yang sudah diakui oleh hukum internasional. Turki dan Yunani ini memiliki banyak kepentingan di wilayah laut Egea itu, seperti keamanan, ekonomi, dan hak-hak tradisional mereka. Turki sangat menghormati perjanjian yang sudah dibuat oleh mereka, akan tetapi Yunani ini seperti berkeinginan untuk memperbesar wilayah kepemilikannya dan mengabaikan hak dan kepentingan Turki sebagai salah satu negara pantai, yang mengakibatkan terjadinya hubungan bilateral Turki dan Yunani yang harus didasarkan pada beberapa hal, seperti akuisisi wilayah yang harus berdasarkan persetujuan bersama. Perbedaan Turki dan Yunani ini mengenai Laut Egea terkait dengan status quo Egea yang ditetapkan oleh Perjanjian Perdamaian Lausena yang didirikan pada tahun 1923. Perjanjian Lausanne ini adalah untuk memberikan wilayah yurisdiksi maritim terbatas kepada negara-negara pesisir, yaitu negara Turki dan negara Yunani. Baik, kesimpulan dari materi saya ini, eh, landas kontinen Aegean ini merupakan sengketa yang terjadi antara Turki dan Yunani karena tidak adanya perjanjian pembatasan antar kedua negara, yang menyebabkan sengketa landas kontinen menjadi salah satu elemen penting di antara perbedaan yang ada.
Hal ini berdampak pada keseimbangan hak dan kepentingan secara keseluruhan di Laut Egea. Sengketa tersebut menyangkut wilayah landas kontinen yang akan dikaitkan dengan Turki dan Yunani di luar laut teritorial yang awalnya hanya sepanjang 3 mil berakhir menjadi 6 mil dikarenakan Yunani yang terus memperbesar wilayah mereka di Laut Egea. Hubungan bilateral Turki-Yunani di Laut Egea harus didasarkan pada Perjanjian Lausanne karena hal tersebut. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan tentang materi sejarah hukum laut internasional, terutama di Yunani ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.